Selamat siang, kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar IPS ya. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, saya mau mengingatkan kepada kalian itu mengenai absen. Jadi jangan lupa untuk absen. Nah, untuk absen ini nanti akan dibuat bukti kalau kalian mengikuti pembelajaran. Tapi tidak hanya absen, kalian juga harus mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Jadi kalau kalian absen, itu berarti kalian harus mempertanggungjawabkan kalau kalian benar-benar mengikuti pembelajaran. Terus kalian juga harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Apabila kalau kalian ini kesulitan, kalian bisa konfirmasi kepada Bapak Ibu guru mapel masing-masing. Oke. Terus untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang perdagangan dan perdagangan antar negara atau antar pulau. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar tentang perilaku ekonomi, terus peran ekonomi juga kan. Nah, sampai saat ini kalian tidak ada yang bertanya, berarti saya menganggap kalau kalian sudah mengerti tentang pelaku ekonomi dan apa sih yang dimaksud dengan ekonomi seperti itu. Kemarin peran ekonomi itu kan ada RTK, terus ada apalagi, ada RTP, ada peran rumah tangga pemerintah, dan ada peran rumah tangga luar negeri tuh. Nah, untuk hari ini sesuai judul kita akan belajar tentang perdagangan dan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Nah, di sini kalian harus mengerti dulu apa sih yang dimaksud dengan perdagangan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa arti dari perdagangan atau pemiagaan? Perdagangan. Nah, jadi di sini itu perdagangan artinya itu kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan paksaan. Jadi di sini perdagangan itu kegiatan tukar menukar antara barang dan jasa yang dilakukan oleh dua pihak dan tidak memaksa. Jadi sifatnya ini itu tidak memaksa. Nah, pada masa awal sebelum uang ini ditemukan atau pada masa zaman dahulu, itu tukar menukar barang itu dinamakan barter. Jadi dulu sebelum ada uang itu masyarakat ini itu mengadakan barter. Barter itu penukaran barang dengan penukaran barang ya. Jadi barter itu penukaran barang. Nah, misal nih, gimana sih barter penukaran barang itu artinya gimana sih gitu kan? Misalnya saya punya beras, terus si A punya terigu. Nah, saya kan pengen membuat roti. Nah, berarti kan bahan roti itu kan salah satunya terigu. Nah, saya menukar beras saya ini dengan si A tadi yang mempunyai terigu. Begitupun juga dengan si A. Misal si A ini ingin masak nasi goreng. Nasi goreng kan bahan utamanya itu kan beras. Beras dimasak terus jadi nasi. Lah, dia itu tidak punya beras tapi punyanya terigu. Nah, berhubung gitu saya tadi punya beras. Jadi saya dan si A ini itu akan mengadakan tukar menukar barang. Saya butuh terigu untuk membuat roti dan si A butuh beras untuk membuat nasi goreng. Nah, itu menurut saya sih sudah tidak asing lagi ya buat kalian, karena kan di SD kelas 6 itu ada. Terus itu udah nggak asing lagi buat kita istilah barter sama perdagangan gitu. Sampai di sini arti dari perdagangan udah
Mengerti? Nah, kan di sini tadi berbicara tentang perdagangan. Pastinya perdagangan ini kan dilakukan oleh dua pihak. Pihak satu sama pihak A. Itu namanya itu adanya pembeli sama pedagang gitu. Jadi perdagangan itu harus ada pembeli sama perdagangan. Nah, pada masa modern perdagangan ini dilakukan dengan menukar uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Dengan perdagangan, ada orang yang membuat, disebut produsen. Jadi orang yang membuat barang itu dinamakan produsen. Kegiatannya bernamakan produksi. Jadi kita yang membeli itu namanya produksi. Jadi di sini produksi adalah kegiatan membuat suatu barang. Ada juga yang disebut dengan distribusi. Distribusi itu apa sih? Jadi distribusi di sini kegiatan mengantar barang dari produsen ke konsumen. Nah, konsumen di sini itu orang yang membeli barang gitu. Jadi di perdagangan modern ya, tadi kan kalau kita melakukan barter itu kan di perdagangan sebelum ada uang. Sedangkan sekarang itu kan udah ada uang. Lah namanya di sini ada jual beli. Pastinya di jual beli ada yang namanya pedagang sama pembeli. Nah, di sini itu kan tadi dikatakan kan pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Misal pembeli pengen membeli ikan. Nah, terus penjual ini menghargai ikan satu ini dengan harga 5.000. Berarti kalau pembeli ini pengen beli 2 ikan, berarti uang yang diberikan kepada penjual ini kan sebanyak 10.000 karena ikan itu satunya harganya 5.000. Nah, orang yang membuat itu namanya produsen. Orang yang membeli itu namanya produksi. Terus di dalam produksi itu juga ada yang namanya distribusi. Nah, distribusi ini itu mengantar barang dari produsen ke konsumen. Contoh dari distribusi itu kayak jasa pengiriman gitu. Itu contoh dari distribusi. Sampai di sini di perdagangan ada yang ditanyakan enggak? Oke, kita next ke slide selanjutnya ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang perdagangan. Perdagangan dilakukan tidak hanya di dalam negeri saja, tetapi perdagangan ini juga dilakukan di antar daerah atau antar pulau. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan perdagangan antar pulau? Yuk kita lihat sama-sama ya. Nah, di sini saya mengartikan kalau perdagangan antar pulau itu perdagangan yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dari suatu pulau ke pulau lainnya dalam satu lingkup wilayah negara. Misal, contoh perdagangan antar pulau itu, contoh simpelnya itu kayak kita membeli online gitu. Jadi, misal saya ingin membeli kain dari Kalimantan. Nah, saya kan pesennya otomatis kan dari Kalimantan. Nah, itu nanti untuk jasa pengirimannya itu bisa kayak online gitu, bisa lewat JNT, pos. Nah, itu nanti kan diproses. Nah, diproses terus nanti bisa kekirim dengan saya gitu. Jadi perdagangan antar pulau itu pembelian barang atau jasa dari pulau ke pulau lainnya gitu. Nah, saat sekarang ini itu kan perdagangan antar daerah atau antar pulau itu tidak lagi menggunakan cara tradisional, tetapi di sini itu sudah menggunakan cara yang modern. Oke lah, masih ada
negara itu menggunakan jasa pengirimannya itu secara tradisional. Tetapi kebanyakan sekarang ini kan teknologi udah berkembang ya. Jadi untuk jasa pengirimannya itu sudah modern, menggunakan apa? Menggunakan JNT, terus menggunakan pos, terus menggunakan apa lagi ya? JNE. Nah, seperti itu. Jadi jasa pengirimannya tidak lagi menggunakan tradisional, tapi sudah menggunakan alat-alat teknologi baru seperti itu. Nah, di sini perdagangan antar pulau ini itu dilakukan oleh beberapa pelaku ekonomi dengan beberapa tujuan. Nah, tujuannya apa sih untuk perdagangan antar pulau? Kok ada perdagangan antar pulau ini, tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya itu untuk tujuan perdagangan antar negara atau antar pulau. Tujuannya yang pertama ini memperoleh keuntungan. Terus yang kedua memperluas jangkauan pasar. Nah, artinya apa sih untuk memperoleh keuntungan? Di sini artinya itu Nah, di sini memperoleh keuntungan. Artinya itu untuk memperoleh keuntungan yang gimana? Nah, tujuan utama untuk perdagangan antar pulau ini tuh untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Artinya itu kita gimana ya? Itu saling memperoleh keuntungan kayak gini. Misal tuh kayak kalian membeli online gitu kan. Nah, di situ kalau kalian memberi sama-sama bukan online ya. Ini aja. Kalian GoFood. Misal kalian pengen beli martabak. Nah, kalau kalian beli di tempat sendiri langsung ke tempatnya, itu kan harganya sekitar kita buat harganya sekitar 15.000. Tetapi kalau kalian sudah GoFood, itu harganya sudah tidak lagi 15.000, bisa jadi itu 20.000. Nah, 5.000-nya ini itu untuk keuntungan mereka, untuk jasa transportasi mereka. Terus masih dikenakan sebagai biaya Gojeknya. Berarti total bersih kalau kamu beli GoFood itu bisa nyampe 25.000. Tetapi kalau kalian ini belinya langsung di tempatnya hanya sekitar 5.000. Nah, selisih antara beli langsung sama sama GoFood itu nanti selisihnya akan menjadikan keuntungan mereka. Seperti itu. Terus yang kedua ini dikatakan untuk memperluas jangkauan pasar. Nah, perdagangan sampai di luar negeri atau luar pulau itu dapat memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud yang seperti apa? Jadi jangkauan pasar yang dimaksud ini itu jumlah konsumen yang mengonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Contohnya apa? Contohnya produk minyak goreng tradisional, misal dari daerah A dijual ke daerah Y. Maka dengan ini itu pengguna minyak goreng tersebut itu bukan hanya daerah X saja, daerah A saja, tetapi bisa daerah B, C, D dan seterusnya gitu. Jadi jangkauan pasar ini itu istilahnya sama dengan kita memproduksikan barang yang kita buat di luar daerah kita. Misal nih ya, kan di sini di Jepara itu kan identik dengan
mebelnya. Lah, mebel ini nanti kita pasarkan misal ke antar pulau, ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Sulawesi seperti itu kan. Lah, nanti itu jadi mebel ini itu yang punya atau yang membeli tidak hanya di kawasan orang Jepara saja, tetapi juga di luar dari Jepara, misal tadi kayak di Kalimantan, di Sumatera. Nah, tapi pusat pembuatan atau pusat produksinya itu di Jepara, seperti itu. Tuh tujuan diadakan perdagangan antar negara. Next. Nah, faktor apa sih yang mendorong perdagangan antar pulau atau antar negara, antar daerah ini? Nah, faktornya yang mendorong itu ada 2 faktor. Yang pertama itu perbedaan faktor produksi yang dimiliki sama perbedaan tingkat harga antar daerah atau antar pulau. Nah, untuk faktor produksi yang dimiliki ini itu faktor pendorong perdagangan antar negara antara lain itu faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Jadi daerah misal nih daerah Kabupaten Wonosobo, terus Jawa Tengah, itu kan dikenal kalau tanahnya itu kan ya tanahnya bisa dibilang ya itu kan subur, lebih mungkin memproduksi sayur itu lebih banyak. Nah, terus untuk melakukan penjualannya itu bisa dilakukan di luar daerah dibandingkan daerah Gunung Kidul sama Yogyakarta gitu. Jadi faktor produksi yang dimiliki maksudnya itu gini, tingkat kesuburan tanah nggak usah jauh-jauh dari Wonosobo sama Jawa Tengah ya. Misal gini, tingkat kesuburan tanah di daerah pegunungan sama di daerah pantai, daerah kita itu berbeda. Oke, bisa sama-sama ditanami sayur, tetapi sayur yang dihasilkan di daerah pegunungan itu lebih bagus dibandingkan sayur yang dihasilkan di daerah kita gitu. Karena apa? Karena tingkat kesuburan tanah antara mana ini yang di pegunungan sama di daerah kita kan daerahnya daerah pantai. Nah, itu tingkat kesuburan tanahnya itu berbeda gitu. Begitu juga nanti berdampak pada kesuburan atau kesuburan atau kesegaran sayur yang dihasilkan gitu. Seperti itu. Itu dari perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Terus perbedaan tingkat harga antar daerah. Artinya di sini selain perbedaan kekayaan alam tadi, maka perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Di sini dicontohkan di daerah yang kaya akan buah durian, harga durian pasti lebih murah daripada daerah lain yang hanya sedikit memiliki pohon penghasil durian. Seperti itu. Di sini di contohnya durian. Kita ambil contoh yang di sekitar kita. Nah, kita ini kan daerah pesisir, daerah pantai. Maka harga ikan di sini itu lebih murah dibandingkan dengan harga ikan yang ada di misal yang enggak ada pantai itu di Salatiga gitu. Nah, misal harga ikan di sini itu 5.000, di Salatiga bisa mencapai 10.000 karena di sana kan tidak ada tidak ada laut gitu. Seperti itu. Nah, mereka mendapatkan ikan itu dari mana? Dari mengambil di daerah Jepara, mengambil di daerah Semarang, seperti itu. Begitupun juga sama-sama
di daerah pantai, dekat pantai, di Semarang itu harga ikan di Semarang sama harga ikan di Jepara itu juga berbeda. Karena kenapa sih kok berbeda? Karena kan penghasil di Jepara ini kan istilahnya panggone ikan gitu ya, tempat memproduksi ikan yang lebih banyak gitu lah, harganya itu lebih murahan di Jepara seperti itu. Jadi harga itu juga dilihat dari keberadaannya. Kalau di tempat itu langsung memproduksi, langsung membeli dari tempatnya, itu harganya lebih rendah dibanding dengan sudah di tangan orang lain. Gampangnya seperti itu. Nah, terus kita next ke selanjutnya. Nah, terus juga ada manfaatnya. Nah, dalam perdagangan antar pulau atau antar daerah ini juga memiliki manfaat. Manfaatnya apa? Di sini manfaatnya itu ada 3. Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Terus yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas. Terus yang ketiga itu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, yang dimaksud menyediakan alternatif ini gimana sih? Jadi, manfaat dari perdagangan antar daerah ini itu menyediakan alternatif atau alat pemuas. Perbedaan kandungan alam serta perbedaan produksi antar daerah ini nanti akan menyebabkan barang hasil produksinya tuh juga berbeda. Nah, dengan adanya perdagangan antar daerah ini, maka konsumen dapat menikmati jumlah yang tidak diproduksi di tempat tinggalnya. Gitu. Kayak mebel tadi, kalau mebel itu di Jepara, tapi di Kalimantan, di Sumatera itu juga ada juga ada mebel. Nah, jadi artinya itu konsumen ini dapat menikmati barang yang diinginkan, tetapi di tempat yang dia tinggalin ini itu tidak memproduksinya gitu, tidak memproduksi barang tersebut seperti itu. Terus meningkatkan produktivitas. Nah, pemasaran produk yang semakin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Hal ini akan mendorong produsen meningkatkan produksi sehingga meningkatkan produktivitasnya. Di sini kan pasti kalian lihat kan, banyak banget iklan-iklan yang dipasarkan di televisi, di online shop, di Shopee gitu kan. Nah, kalau semisal nih kan yang di Shopee itu kan sering mengadakan diskon. Nah, kalau diskon berarti kan banyak pula peminatnya yang ingin membeli. Nah, nanti yang memproduksi, yang membuat ini lebih meningkatkan produksinya, lebih menambah produksinya ini lagi. Karena apa? Karena permintaannya ini tuh lebih banyak gitu. Karena apa sih kok banyak? Ya tadi karena diskon. Terus dengan adanya meningkatkan produksi yang lebih banyak, maka kualitasnya itu juga ditingkatkan seperti itu. Terus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Di sini dikatakan kalau peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan. Nah, kayak tadi kalau pesanan barangnya ini itu semakin banyak, maka kan kita akan menambah tenaga kerja juga, ya kan? Nggak mungkin kan yang biasanya itu memproduksi 20 barang, nah 20 dengan produksi 20 barang itu tenaga kerjanya itu tuh cuma 3. Tapi ini permintaannya itu semakin meningkat menjadi 50 barang, otomatis kan
tenaga kerja yang dibutuhkan kan juga akan ditambahkan, nggak mungkin kan 3 orang tadi membuat 20 barang, kan setidaknya dia menambah tenaga kerja. Nah, dengan menambah tenaga kerja ini maka menjadikan lapangan pekerjaan gitu. Seperti itu. Jadi di sini perdagangan antar daerah atau antar pulau itu sudah dimulai sejak nenek moyang kita ya. Nah, untuk di Pulau Jawa itu telah berkembang beberapa pusat perdagangan. Selain itu juga di Indonesia ini tuh berkembang kerajaan dan pusat-pusat perdagangan kayak gitu. Sampai di sini coba kalian pahami dulu. Nah, untuk hari ini kita kan sudah belajar tentang perdagangan, jadi kalian udah ngerti kan yang dimaksud perdagangan itu apa. Nggak mungkin kan kalau kalian cuma bilang oh perdagangan tapi nggak tahu artinya perdagangan itu apa. Nah, perdagangan juga dilakukan tidak hanya di dalam negeri saja, tetapi juga dilakukan antar daerah, antar pulau, atau antar negeri juga. Seperti itu. Terus faktor pendorongnya tadi ada 2, terus manfaatnya itu ada 3. Menyediakan alternatif, terus meningkatkan produktivitas, sama memperluas lapangan pekerjaan. Sampai di sini coba kalian pahami, itu juga ada di LKS kalian halaman 19. Semisal kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa bertanya, nggak usah malu-malu untuk bertanya. Jangan beranggapan kalau saya ini cerewet, saya galak, itu enggak. Saya malah lebih suka kalau kalian itu mau bertanya. Jadi saya tahu, oh berarti yang belum paham itu yang di bagian ini. Kalau kalian diam terus, saya bingung antara kalian ini udah tahu atau enggak, atau malah tidak membuka materi sama sekali. Seperti itu. Oke, hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya, itu masih di perdagangan, masih di perdagangan juga sih ya, di perdagangan, tapi kita akan membahas tentang perdagangan antar negara sama apa ya, sama alat pembayarannya gitu. Nanti alat pembayaran antar negara itu namanya devisa, seperti itu. Coba kalian renungkan, kalian pelajari dulu, kalian pahami. Kalau nggak bisa, bertanyalah gitu. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kalian masing-masing. Berdoa saya mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jangan malas-malas. Oke, selamat siang.